Fakta anak bungsu Ferdy Sambo, ajudan sebut hasil adopsi, Susi ungkap tempat lahir dan nama pengasuh. Berikut ini fakta-fakta tentang anak bungsu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang terungkap di persidangan. Fakta baru terkait anak keempat Ferdy Sambo itu terungkap dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J atas terdakwa Barada Richard Eliezer atau Baradae. Sidang Baradae digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Ajudan Ferdy Sambo, Brigadir Daden Miftahul Haq, menjadi satu dari 12 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk terdakwa Baradae. Brigadir Daden Miftahul Haq mengatakan, Putri Chandrawati tidak pernah melahirkan pada 2019 lalu. Pengakuan Daden ini menjawab pertanyaan hakim soal apakah pada tahun 2019 Putri Chandrawati melahirkan anak keempat. Di tahun 2019 Putri pernah melahirkan. Tanya hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, dikutip dari Kompas.com. Anak bungsu Ferdy Sambo hasil adopsi. Brigadir Daden mengungkapkan, anak bungsu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati merupakan hasil adopsi. Siap Yang Mulia, untuk anak Ibu Pisi dan Bapak yang paling kecil itu anak adopsi Yang Mulia, ungkap Daden. Namun, Daden mengaku tidak bisa menjelaskan lebih jauh terkait proses adopsi anak Ferdy Sambo. Untuk prosesnya saya tidak tahu, lanjutnya. Ferdy Sambo dan Putri tak ingin status anak bungsu terungkap. Dalam persidangan itu, hakim kembali bertanya kepada Daden soal kelahiran anak bungsu Ferdy Sambo. Sejak kapan bayi ada di rumah? Tanya hakim, Senin, dilansir tribunnews.com. Mohon izin Yang Mulia, pertanyaan ini menyangkut dengan kasus. Daden kembali bertanya ke hakim. Ini menyangkut kasus, ucap hakim. Menurut Daden, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tak berkenan apabila status anak bungsunya terungkap. Daden pun khawatir jika menjelaskan mengenai anak keempat Ferdy Sambo akan berdampak pada masa depan anak tersebut. Siap mohon izin Yang Mulia, setahu saya ibu sama bapak ini tidak berkenan anaknya yang paling kecil, dikhawatirkan masa depannya, kata Daden. Ini di persidangan tidak ada kaitannya dengan masa depan atau apapun, sanggah hakim. Susi dianggap berbohong soal anak bungsu Ferdy Sambo. Asisten rumah tangga Art Ferdy Sambo, Susi, sempat terdiam saat ditanya majelis hakim siapa yang melahirkan anak bungsu Ferdy Sambo yang masih berusia 1,5 tahun. Hal itu juga disampaikan Susi saat menjadi saksi di persidangan Baradae. Majelis hakim lalu kembali bertanya kepada Susi terkait siapa yang melahirkan anak bungsu Ferdy Sambo. Siapa yang melahirkan? Saudara jangan bohong, banyak bohong saudara. Kok diam? Tanya hakim di persidangan, Senin, dikutip dari tribunjakarta.com. Ibu Putri, jawab Susi. Kemudian, hakim bertanya kapan anak bungsu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tersebut dilahirkan. Kapan dia anak terakhir Ferdy Sambo lahir? Tanya hakim. Bulan ketiga, Maret 2021 tanggal 23, kata Susi. Susi lalu tak bisa menjawab dan terlihat gugup saat hakim bertanya di mana bayi itu dilahirkan. Di mana? Tanya hakim. Saya tidak tahu, ujar Susi. Pengasuh anak bungsu Ferdy Sambo. Diberitakan Kompas.com, majelis hakim sempat bertanya kepada Susi tentang pengasuh anak bungsu Ferdy Sambo. Mendengar pertanyaan hakim, Susi awalnya hanya menyebut jika anak terakhir Ferdy Sambo diasuh oleh suster. Pada bulan Juli siapa pengasuhnya untuk anak terakhir Ferdy Sambo? Tanya hakim, Senin. Suster, jawab Susi. Namanya siapa? Tanya hakim. Alif, ucap Art Ferdy Sambo itu. Jawaban Susi ini dinilai janggal dengan jawaban sebelumnya. Sebab, Susi tidak pernah menyebut ada suster yang merawat anak bungsu Ferdy Sambo ikut tinggal di rumah Jalan Saguling. Dari tadi saya tanya siapa yang tinggal di sana Alif tidak disebut, ujar hakim. Kan sudah keluar, Pak, ungkap Susi. Tempat lahir anak bungsu Ferdy Sambo menurut Susi. Hakim juga menanyakan sejak kapan anak bungsu Putri Chandrawati bergabung di rumah Saguling yang merupakan kediaman pribadi Ferdy Sambo. Namun, Susi hanya terdiam dan hanya menatap ke arah meja majelis hakim. Ia lalu menyebut nama Kuat Maruf, sopir pribadi keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Om Kuat, tanya Susi, Senin, dilansir tribunnews.com. Hakim pun menegaskan, sejak kapan anak bungsu Ferdy Sambo bergabung di rumah Saguling.
Dulu lahir di Bangka, jawab Susi dengan gugup. Lahir di Bangka, anaknya siapa yang dilahirkan? Ibunya siapa yang melahirkan? Tanya hakim menegaskan. Ibu Putri Chandrawati, jawab Susi dengan suara lemas. Terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Fakta-fakta tentang anak bungsu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, disebut sebagai anak hasil adopsi hingga pengakuan Susi. Jawaban Susi ini dinilai janggal dengan jawaban sebelumnya. Sebab, Susi tidak pernah menyebut ada suster yang merawat anak bungsu Ferdi Sambo ikut tinggal di rumah Jalan Saguling. Dari tadi saya tanya siapa yang tinggal di sana Alif tidak disebut, ujar hakim. Kan sudah keluar, Pak, ungkap Susi. 5. Tempat lahir anak bungsu Ferdi Sambo menurut Susi. Hakim juga menanyakan sejak kapan anak bungsu Putri Chandrawati bergabung di rumah Saguling yang merupakan kediaman pribadi Ferdi Sambo. Namun, Susi hanya terdiam dan hanya menatap ke arah meja majelis hakim. Ia lalu menyebut nama Kuat Maruf, sopir pribadi keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Om Kuat, tanya Susi, Senin, dilansir tribunnews.com. Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Berikut ini fakta-fakta tentang anak bungsu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang muncul di persidangan. Hakim pun menegaskan, sejak kapan anak bungsu Ferdi Sambo bergabung di rumah Saguling. Dulu lahir di Bangka, jawab Susi dengan gugup. Lahir di Bangka. Anaknya siapa yang dilahirkan? Ibunya siapa yang melahirkan? Tanya hakim menegaskan. Ibu Putri Chandrawati, jawab Susi dengan suara lemas. Ada jawaban Susi dan Daden soal anak bungsu Ferdi Sambo Putri Chandrawati. Sebagai informasi, JPU mendakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf, terlibat perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Penembakan terhadap Brigadir J dilakukan di rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3 nomor 46, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Kelima terdakwa didakwa sebagaimana terancam pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP yang menjerat dengan hukuman maksimal hukuman mati. Sedangkan, Ferdi Sambo turut didakwa secara kumulatif atas perkara dugaan obstruction of justice karena menghilangkan jejak pembunuhan berencana. Beri kesaksian palsu dalam sidang, Susi bakal dipolisikan oleh kuasa hukum keluarga Yosua. Beri kesaksian palsu dalam sidang, Susi bakal dipolisikan oleh kuasa hukum keluarga Yosua. Selasa, tanggal 1 November tahun 2022 pukul 15.34 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Tribunnews.com, Jakarta. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menyatakan, pihaknya bakal mempolisikan asisten rumah tangga Art Ferdi Sambo, Susi, ke Bareskrim Polri. Kamarudin mengatakan, hal itu didasari karena dalam sidang pemeriksaan saksi yang digelar Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022 kemarin, Susi ketahuan memberikan keterangan palsu. Yang kejadian tadi malam bakal kami laporkan lagi pasal 242 KUHP. Jadi ancamannya 9 tahun karena perkara pidana, kata Kamarudin saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Pelaporan terhadap Susi ini juga kata Kamarudin telah bukan yang pertama kali. Sebab kata dia, Susi pernah juga dipolisikan terhadap keterangannya yang menyebut adanya skenario pelecehan seksual yang terjadi di Magelang antara Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati. Kalau yang kebohongan pertama sudah kami laporkan dan kami sudah kasih keterangan di Bareskrim Polri. Laporannya 317.318, tukas dia. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso memarahi asisten rumah tangga Art Ferdi Sambo, Susi karena keterangannya berubah-ubah saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Adapun Susi diketahui dihadirkan menjadi sebagai saksi atas terdakwa Barada Richard Eliezer alias Baradae di PN Jakarta Selatan. Dalam sidang itu, Susi dinilai tidak kooperatif dan berbohong dalam memberikan keterangan. Awalnya,
Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan Susi soal kepindahan keluarga Ferdi Sambo dari Jalan Bangka Kemang ke Jalan Saguling, Jakarta pada 2021 lalu. Lalu, Hakim menanyakan Susi apakah istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati ikut pindah ke Jalan Saguling. Kemudian, Susi pun terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Hakim tersebut. Lalu, Hakim kembali mencecar apakah Ferdi Sambo sering mendatangi Jalan Saguling menemui istrinya kepada Susi. Apakah Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Setiap hari, tanya majelis hakim. Tidak juga, jawab Susi. Lalu, Hakim pun kembali menanyakan pertanyaan yang sama kepada Susi. Namun, kali ini jawaban Susi justru berbeda soal seberapa sering Ferdi Sambo tinggal di Jalan Saguling. Seberapa sering FS ke Saguling? Atau tidak pernah sama sekali sejak Putri pindah? Apakah menginap di sana? Tanya majelis hakim. Sering ke Saguling, jawab Susi. Berikutnya, Hakim pun mempertanyakan jawaban Susi yang berbeda-beda di persidangan. Dia pun mengancam akan mempidanakan Susi jika terus berbohong di persidangan. Tadi saudara bilang tidak sering. Jawaban saudara berubah-ubah. Ada apa? Kalau keterangan saudara berbeda dengan yang lain saudara bisa dipidanakan, jelas Hakim. Lantas, Hakim kembali menanyakan pertanyaan yang sama kepada Susi. Kemudian, Susi pun menjawab bahwa Ferdi Sambo sering datang dan menginap di rumahnya di Jalan Saguling bersama Putri. Seberapa sering Ferdi Sambo tinggal di Saguling? Tanya Hakim lagi. Saya tidak tahu seberapa seringnya, tapi sering datang, jawab Susi. Lalu, Hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memproses hukum Susi jika nantinya keterangannya berbeda dengan saksi-saksi lainnya di kasus pembunuhan Brigadir J. Nanti kami panggil saksi-saksi lain kalau keterangan saudara berubah saya perintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memproses Anda, jelas Hakim. Kubu Baradae minta Susi dipolisikan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi merasa marah dengan keterangan asisten rumah tangga Art Ferdi Sambo, Susi yang berbohong dalam persidangan. Atas hal itu, Roni meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan untuk menjatuhkan pidana kepada Susi. Saudara saksi tahu gak, kesaksian saudara ini bisa beratkan Richard? Kata Roni dalam persidangan, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Saya enggak tahu, jawab Susi. Mendengar penjelasan itu, Roni lantas mengeluarkan suara yang tinggi dan meminta majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Susi. Izin majelis, ini kan terkait aturan main persidangan sesuai pasal 3 KUHP, kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman 242 KUHP pidana 7 tahun, kata Roni. Mendengar pernyataan itu, Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa memberikan respons. Kata Hakim Wahyu, nanti ya permintaan dari tim kuasa hukum Eliezer itu akan dicatat dan dipertimbangkan. Nanti kami pertimbangkan, kata Hakim Wahyu. Saya dari tadi perhatiin, majelis hakim dan jaksa mamu bohong, apalagi kami penasihat hukum, ucap Roni. Diketahui, dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ini turut menyeret Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Para terdakwa pembunuhan berencana itu didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati.